Kasian kasian A few moments later. 잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 이도 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Baik, jadi di sini saya ingin menjelaskan pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Apa sih itu manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur sumber daya manusianya. Itu mencakup berbagai aspek, misalnya perencanaan, infrastruktur, pengembangan, evaluasi kinerja, manajemen, dan hubungan industrial. Lalu selanjutnya ada fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Fungsinya itu ada 5. Yang pertama, perencanaan. Melakukan analisis jabatan, pemilihan calon karyawan, pembagian kerja, dan perencanaan rekrutmen untuk memastikan jumlah karyawan dan bidang keahlian yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, rekrumen hingga pemberhentian, yaitu mengolah proses rekrumen, seleksi, pengembangan karyawan, perencanaan karir, pemberhentian kompensasi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hubungan industrial. Rekrumen pegawai juga dapat dilepaskan dari kegiatan perencanaan pegawai dalam melakukan manajemen sumber daya manusia. Adanya perencanaan akan mengetahui pekerjaan yang diperlukan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu upaya kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi dari pengusaha dan karyawan dalam perusahaan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan, kesehatan kerja, menciptakan kesehatan dan keselamatan kerja yang baik dalam lingkungan bisnis yang akan mempengaruhi reputasi perusahaan. Pengembangan karyawan, yaitu melatih, mengembangkan, memotivasi, mengorganisasi, dan memelihara karyawan perusahaan. Pengendalian, menjaga kesehatan serta kesejahteraan karyawan, baik fisik maupun mental, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk semua. Manajemen sumber daya itu mengoptimalkan kontribusi sumber daya manusia, menjaga kesehatan dan keselamatan karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, serta memastikan bahwa perusahaan memiliki karyawan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Manajemen sumber daya manusia memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, baik dari tahap perencanaan hingga penghentian, dengan tujuan membantu dalam pencapaian tujuan organisasi. Di tahap perencanaan itu ada 2 rencana, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Mereka mengidentifikasi tujuan, menentukan strategi, dan mengatur sumber daya manusia agar dapat mencapai tujuan tersebut. Perencanaan yang baik itu membantu perusahaan menjadi lebih terarah dan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Mengelola sumber daya manusia dalam organisasi. Yang pertama, konteks lingkungan dari manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, menarik sumber daya manusia. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya manusia. Yang keempat, mempertahankan sumber daya manusia. Yang kelima, mengelola hubungan tenaga kerja. Selanjutnya ada dampak yang ditimbulkan dari pengelolaan sumber daya manusia. Dampak positifnya yaitu memanajemen keuangan dan tenaga kerja lebih bagus sehingga bisa bersaing. Dampak yang ditimbulkan dari pengelolaan sumber daya manusia. Strategis. 1. Kemampuan mendefinisikan kesempatan maupun ancaman. Yang kedua, dapat memicu pemikiran baru. Yang ketiga, menguji komitmen manajemen terhadap tindakan. Yang keempat, mengembangkan dan komitmen untuk bertindak. Yang kelima, meningkatkan pendayagunaan sumber daya manusia. Yang keenam, menyelaraskan aktivitas sumber daya manusia dengan sasaran organisasi. Lalu di bagian akhir ini dapat kami simpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia menaruh perhatian yang dapat menarik, mengembangkan, dan mempertahankan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan. Konteks lingkungannya terdiri dari kepentingan strateginya,
dan lingkungan hukum dan sosial yang mempengaruhi manajemen sumber daya manusia.